Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Nah, sama-sama kita hormati lima Bapak Mudir Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru beserta keluarga. Juga kita hormati selaku pimpinan asrama putri dan juga pimpinan pengajian setiap hari Rabu. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, diberikan Allah kesehatan, dan juga diberikan Allah yaitu kelapangan dan rezeki supaya kita tetap bisa belajar di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Juga hormati tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai atau bangun, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian Mustafawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umumna kaum muslimin dan muslimat. Sebelum aku menyampaikan pengajian tadi hari nasadarion, terlebih dahulu bahat mangido mohop mangido isin idia naron adong penyampaianku na orang tama atau nasalah sili di banjaranna atau tidak yang sesuai menurut pandangan dan pendapat kaum bapak kaum ibu sekalian, mohon saya dimaafkan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandung bangalehen dihita bermacam-macam nikmatna. Di antara lain nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. On mariarina sadarion di arina sangat mulioon kita dapat berkumpul di perpustakaan dalam rangka melanjutkan pengajian. Di arina sadarion jamaah hajinta on masodna lagi sibuk-sibuk na alay. Pula sonnari jam 9 berarti on di waktu urangi opat.
berarti jam marek subuh atau subuh adong na berada dompak di Musdalifah, adong nam tolak tumoka arana alai tuari malak saunaon ukuf. Aso tuan ita marbeda timbul persapahan di Mokah mandung ukuf, sedangkan kita di son alaima ari rayo sadarion, sedangkan ita sadarion dalam puasa dope ita. Tentu menyalahi Tuhan, kan begitu kira-kira. Marbedana bulan adong dosa darion di Indonesia nada ari rayo, silakan alai melalui perhitungan hisab. Tai anggona madong melalui ru'yah, yaitu injogot depe di tahun malaksanaon salat hari raya. Aso Saudi pajolo harana alai di dalam adalah geografis bumi umbarat do Saudi Arabia daripada ita Asia Tenggara. Parjolo jalayan torbit bulan pada dihitam di bagian timur. Te parjolo dihitam nida mataniari daripada alai tu Saudi harana ita madonok tu matania mabisai imarison nida mataniari di Saudi indah penida mataniari. Tentong bulan tong torbitna bukan dongon timur, bulan torbitna sian barat. Ima isi nadonok na parjolo moni nadonok na tentu alai parjolo mangali ita pesoni ita umdonok sian timur, tentu ita umdonok mangaligi matanya. Jadi indah dong dison perbedaan ta ulang jat gontok-gontokan dison adong na melalui hisab, adong na melalui ru'yah. Tai ita sadarion on mamalaksanaon ibadah puasa naidokon memuasakan tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Jadi hari ita sadarion adalah hari bulan Sarison Sugarina, hari Arafah. Tapi kita mengatakan pada tanggal 9 Zulhijjah, bahwa dalupa kita di hari-hari yang baik, di bulan yang agung ini, membacakan salawat tunabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku contoh dan suri tauladan kepada kita semua. Maka di mana majelis yang tidak dibacakan padanya salawat, itu adalah majelisnya tidak terhormat. Jadi kita adalah disuruh kita dimanapun kita berada membacakan tanda cinta kepada Rasulullah, tanda sayang kepada Rasulullah, tetap kita membaca sholawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu na hormati, mungkin di poken-poken na lewat mandung torangkon gurunta tentang adalah Zulhijjah. Besok sampeon dihita kembali bahwa bulan Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa bulan itu adong bulan 4 yang sangat diagungkan, bulan yang sangat dihormati. Sebelum masuk ke bulan tentu adong sebelumna hari, adong sebelumna hari berganti pekan, pekan berganti hari yang paling mulia disebutkan yang pertama adalah hari Jumat. Adong opat. Napa duana hari Arafah. Napa toluna hari raya Idul Adha. Napa opatna hari raya Idul Fitri. On mana paling mulia di antara hari. Pertama adalah hari Jumat. Hari Jumat disebutkan juga adalah pada hari Jumat itu al-yaumul maw'ud, adong gorarna al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan itu
adong gorarna wasyahid al-yaumus syahidu, yaitu hari Jumat, hari yang menyaksikan. Boleh disebutkan hari yang menyaksikan itu hari Sakirona di kampung muyu ya dong parsapaan dialakna maninggal di jolo pintui biado donganon romano persapahan nai alakna mariman doon niya termasuk mai unjung doi daho bayo idot dongan hari Jumat sumbayang Jumat. Yaumus syahid menyaksikan seseorang itu iman kepada Allah, melaksanakan sunnah, sapino makna sakali sapoken ni dia di dalam masjid melaksanakan salat. Karena Jumat itu disebutkan yaumis syahid, yaitu hari yang menyaksikan, yaitu hari baru wal mashhuda yaumil arafah, hari yang disaksikan, bukan menyaksikan, hari yang disaksikan oleh para malaikat dan Allah terhadap hambanya, yaitu pada hari Arafah. Jadi dialai di Arafah tua hari. Alai di sadun adalah melaksanakan ukuf, berhenti. Ukuf di situ gunanya di situ muhasabah di diri. Muhasabah di diri. Ita pedison na malaksanaan sodapot kita sohon dari sadunan. Bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, disuruh kita hari ini banyak-banyak muhasabah, yaitu adalah menghitung, mengingat kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita ingat mulak kembali. Maka orang yang di sana yang melaksanakan haji dan umrah, melaksanakan haji atau melaksanakan ukuf, mereka paling banyak mengucapkan kalimat talbi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baru yang paling mulia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ita ala isadun ita pedison melaksanakan muhasabah diri. Sadarion kita melaksanakan puasa Arafah, puasa 9 Zulhijjah. Harana kita melaksanakan di bulan hajion sejak tanggal pertama Zulhijjah sampai sekarang. Bagi bapak ibu yang melaksanakan puasa, imbalannya yang pertama memuasakan salah satu di hari tanggal 1 Zulhijjah itu sampai ke tanggal 7, Allah berikan pahalanya sama halnya Anda yang di situ bersedekah 100 ekor dan memuasakannya satu hari itu sebanding Anda memerdekakan 100 orang hamba. Dan orang yang memuasakannya sama halnya Anda bersedekahkan adalah 100 ekor kuda yang diperuntukkan untuk perang fisabilillah. Sada tupi Natuari di tanggal 8 Zul yang disebut dengan hari Tarwiyah. Anak nama laksanaona sama halnya dia memerdekakan hamba 1000 hamba. 1000 hamba. Dan kemudian bersedekah sebanyak adalah 100 ekor 1000 ke 100 1000 ekor baru adalah 1000 ekor kuda yang diperuntukkan untuk fisabilillah. Sadarion alak napua sona mampu sadarion berarti tanggal 9 Zulhijjah sama halnya Anda, yaitu mensedekahkan 2000 ekor unta ditambah
sama pahalanya memerdekakan hamba sahaya sebanyak 2.000 orang, dan ditambah yaitu 2.000 ekor kuda yang diperuntukkan untuk fisabilil. Kemudian alaqnaf wa sudirina sadarion siyamu arafah kasiyami alfi yaumin. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abi Hurairah, orang yang memuasakan hari ini sama halnya dia yang puasa selama 1.000 hari. 1.000 perbandingan nasari, sadari banding sari, itulah kemuliaan daripada 9 Zul. Kemudian adalah orang yang memuasakan hari ini juga dari siang lain, bahwa yukaffiru sanatil madiyah. Orang yang memuasakan hari Arafah itu, yaitu adalah dibebaskan, diampuni dosanya setahun yang lewat. Setahun yang lewat dan setahun yang akan terpelihara kita daripada maksiat, daripada setahun yang akan datang. Itu maknanya yukaffiru adalah sanatul qabilah, bahwa dibebaskan, terpelihara kita daripada maksiat setahun yang akan on mada amang inang di hari sadarion yang disebut dengan hari Arafah. 9 Zulhijjah itu disebut hari Arafah. Itulah hari yang paling mulia. Jadi hari-harinya paling baik hari Jumat, Arafah, Idul Adha, Idul Fitr, baru bulan singgung waktu sebulan lewat pengajian ima bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Baru setelah itu dalam sambungan hadisnya adong busede perempuan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Opat busain dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, umatnya Nabi Allah Isa. Itu sangat dimuliakan Allah. Asomulio, tantangan dan rintangan dan cobaan yang dihadapi dan makian dari sekitarnya yang sangat yang sangat hebat, maka Allah memuliakannya. Melahirkan anak mentong tanpa suami. Tanpa suami, tanpa ya. Maryam melahirkan anak tanpa suami. Anggobenna boltoknya nak borui dentong magodang harania dong do suamina, semua orang berbangga doi. Semua orang mendoakan. Tapi pula magodangna yang tidak halal semua orang lahir mana gampang ibu, kira-kira gitu. Walhal tidak ada salah anak itu, kan begitu. Maryam. Kemudian siapa lagi? Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi. Yang ketiga, Asiyah binti Musahin, istri daripada seorang istri meninggal di tangan suaminya. Tantangan buat dia. Asiyah binti Musahin, jadi Fir'aun do menyiksana sampai meninggal. Kemudian yang keempat, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ada boru na sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada boru saja don tuan guruntong nih mo. Alaklai adong dong. Alaklai laki-laki. Bulalak lantong adong yang dirindukan oleh surga alaklai. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin.
Kemudian yang kedua, Salman Al-Farisi. Salman orang Pari, kalak Persia aja loh. Baru yang ketiga, Ammar bin Yasir. Mau Ammar bin Yasirun langa umakniya ma parjolo syahid di ginjang dunia. Perempuan pertama syahid ibunya Yasir, mempertahankan keimanan, mempertahankan adalah akidah, tidak tergadai bahwa di depan anaknya lah disiksa. Adalah ibunya yang bernama Sumayyah adalah oleh Abu Jahal. Mantap, minta maaf. Isula sian kemaluan sampai tunjang dijoloni anaknya sendiri dengan Yasir terikat tangan ke belakang sampai turun ayat. Beginilah cobaan itu terhadap keluarga Ammar bin Umakna Songoni begitu. Kemudian yang keempat, Mikdad bin Aswad. Mikdad bin Aswad. Kemudian disebutkan Nabi juga bahwa pendahulu orang yang masuk surga dari bangsa Arab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Persia termasuk Salman Al-Farisi. Dari bangsa Rom namanya Suhaif, sudah disebutkan Nabi pendahulu-pendahulunya. Dari Habasyah orang kulit hitam Bilal bin Rabah. Indonesia tidak dong. Tapi adanya nantinya. Tapi pendahulunya mereka. Itulah keutamaan pada bulan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah. Jadi bulan ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Maka di bulan-bulan ini adalah di bulan ini apa yang dianjurkan kepada kita? Apa yang dianjurkan kepada kaum muslimin pada hari raya Idul Adha? Yaitu yang dianjurkan kepada kita mencokot madan teh, yaitu sararion melaksanakan ibadah yaitu puasa. Kedua berzikir. Zikir yang paling mulia ucapkanlah on alaisadun. Setelah mereka selesai sebahagian jemaah kita melaksanakan melontar jumrah. Sesarupo alaisadun melontar jumrah, yaitu adalah dengan melempar 37 batu. Maksudnya liittiba, mengikuti sunnahnya, tapi hikmahnya di situ membuang sifat dari dirinya, yaitu sifat riya, sifat sombong, sifat kehewanan. Itu yang sebenarnya. Membuang dari sifat diri manusia itu sifat kesombongan. Dari di situ diucapkan sambil melontar, Bismillah, Allahu Akbar, rajamul lisyayatin, waridalir rahman, untuk membuangkan sifat-sifat kesetanan. Kalau kita di sini mana? Membuang sifat daripada diri kita, sifat hewanon. Sifat kebinatangan, kan begitu. Berarti tidak peduli, tetap mengedepankan nafsu daripada akal. Berzikir pula di tahun adalah sejak awal sun manyogoti sugari sampai asar nanti di hari tasyrik, itu dianjurkan kepada kita untuk mengumandangkan takbir. Jadi pula hari raya Idul Fitri dontong sejak terbenam matahari sampai terbenam matahari akhir Ramadan sampai terlaksana sholat hari raya.
mula Idul Adha, satu riwayat hadisnya sejak pagi 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah, dianjurkan bagi kita tidak ada ucapan, tidak ada amalan, tidak ada perkataan yang paling mulia di tatkala kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sarupo ita kiaskan di waktu lahirmu, di waktu lahirta dibersahkan dengan kalimat Allahu Akbar, di akhir hayatmu ditutup dengan kalimat tauhid. Di waktu Anda kita di sini di dunia, kau dipanggil menyembah Allah dengan kalimat Allahu Akbar yang ditutup dengan kalimat tauhid. Maka hidup ini pun demikian, dibuka dengan mengagungkan Allah, tutup dengan kalimat tauhid. Man akhira kalamina inda tihai ajalina qaula la ilaha dakhalal jannah. Orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Zikri jolo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara tahun sibukna Masya Allah, tegang-tegangnya Masya Allah, mereka berada di Mina hari ini. Bagi yang pagi yang tidak ada indah dong tarukna pasir naya ban sonari pada tahun lewat iban karpetnya di Saudi. Tengah dong tarukna haji itu di sini maka kelihatan di Musdali semuanya sama, kaya miskin, semuanya laki perempuan, semuanya berada di tempat yang sama. Tempat yang sama, masuk na sini keluar na sini, adong tong mau antrion masuk motor, adong tong na yompa, topet na tobang-tobang, ada tarompa, bula perlu yambin, ya, pajolo, ison ni da mamanombo pula na haji na dong sifat kehewanan atau yang tidak ada, soiboto taboto manombo na haji, madapo sodo peia. Natogos dopeia isuruh soy juguk na tobang-tobang ada bor salaklay indah pura-pura ngai tanda iay motori peng saya do samping isi binoto manombo tujahe tuju nerong hana berebut panombo disi masuk mo mobil ngon Musdalifah tumi
Isondo perjuangan na anggo Arafah sajur najuk sonon ditai ngadongana. Di bawah tenda di Arafah. Te anggon Arafah tu Musdalifah, ngon Musdalifah tu Mina, ngon Mina tu Pangalonta. Paling dekat ke Pangalontaran adalah 1,5 kilometer. Bahkan ina nadok depe. Biasanya rata-rata pula ita rata-rata antara 3 kilo atau 4 kilometer. PP berarti 8 kilometer. Tapi ditempuh dengan semangat, dengan keimanan, semua itu tidak terasa. Biasa jalan. Itu, tapi kadang-kadang tidak memaksakan diri. Jadi mada inangda alai bersusah payah mencari keampunan, tapi dengan semangat panggilan Allah tidak terasa karena di depan mata ampunan Allah Subhanahu, ampunan Allah. Karena orang yang melaksanakan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kita di sini juga begitu. Apa yang dilakukan di sini? Mereka memang tempatnya di sana. Kita di sini disuruh bersih, disuruh kita di sini. Mereka setelah selesai di sana mengerjakan adalah melontar Jumratul Aqabah, kembali ke hotel masing-masing dan bertahallul mereka. Maka adalah kita juga habis bertahallul, mereka menyembelih hewan kita juga di sini besok, yaitu menyembelih hewan Orang yang menyembelihnya sebelum sholat bukan namanya kurban, tapi orang yang menyembelihnya setelah sholat itulah namanya kurban. Mudah-mudahan dohot kita. Saking perbedaan ibadahnya itu. Yang ikut berkurban, mungkin baru ini saya sampaikan, yang ikut berkurban abdolnya sunnah tolak namar kurban. Sunnah naik tolak naik mulai terdaftar sada Sulhijjah sugari sampai incogot salo saya mengkoyok kurban isi depe sotole yang menggunting kuku dan mencukur kumis di Mekah dan memendekkan rambut. Itu yang di sini bagi orang yang jadi bulan sunnah aku nyuruh gunting jol punahan sih cokot mah dung salose ala di sadun tahal membersihkan diri. Jadi kaum bapak, kaum ibu nau hormati ahaning Tuhan dalam Al-Quran masalah kurban ini adalah inna a'tainaka, sesungguhnya ning Tuhan doan naung bahat do ulehen dia munik nabahat do ulehen dia munik mati ning Tuhan. Mana taretong kita taretong di badan ni bang taretong sonon matong bo mamulai muap ombu sangat dong pemarjagal di jual kita boto ciak alas rondang ni sup laku magodang argani daun sup dot bawang preyon besok nih pasadio kan begitu ya mau bahat ulehen dia munik asudo ko sukina muap masih adong do pepar muapan cubok ngadong parmuapan adong selera mangan ndak dong ya. Kemudian apalagi nikmat mata wida matamu yube markidopan alhamdulillah masih bisa berkedip. Siapa suruhnya berkedip? Kalau datang bahaya berkedip sendiri. Te ulang kedip-kedip kon. Aku kedip-kedipan kok berarti main mata hodo tahu. Adong naron nagusar dia. Tapi itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi menambahat di Allah dihita nikmat. Ngana taretom. Salah satu fasolli li rabbika, maka sembahyang kamu, maka sembahlah Tuhanmu ning Tuhan dan berkurbanlah Anda. Bagi orang yang mampu. Hukum kurban itu bagi orang yang mampu disuruh dia berkurban. Ada hikmah kurban itu beberapa hal. Nomor kurbanon kita. Beberapa hikmah
kurban. Di antarana sebelum kita masuk tuh hikmah anu cari Tuhan sotik itu tahu turun nggak bisa dikorbankan binatangnya kambing, sapi, kerbau, unta. Unta. Tongkinai. Pilih binatang yang paling namok-mok na dentong. Ison marlaku mah, karena godang ni harga binatang di mok-mok na. Harga ni manusia di akhlakna. Di harga ni manusia di akhlakna. Harga ni binatang di mok. Harga ni gajah, harga ni babiat di bolangna, harga ni amporik di sora jadi tongkinai dawo kurbanon adalah dipilih yang paling gemuk, warnanya pun abdol sahdu sudena segala warna. Tapi nabinta yang jurukon nabi dan go sugari dapot niya mata nai kulitna putih, anai bong nai putih, nah lom diboltok nai putih kakinya, matanya mata colok. Nah lom di sekitar ni mata na lom bunai. Sugari dan niya, te pulang dapot terserah apakah warna tidak kemerah-merahan atau putih. Ya, itu masalah warna dan tandungan. Tongkinai dung mar kurban kita harana kurbanon salah satu menghapuskan dosa. Dot mamuna mar kurbanon hadirilah penyembelihan hewan dot kursi mandoah kamu bagi yang tukang sembelih ayah-ayahon ulang naso tuntun ulang koyok saya hadir koisi inang hadir kodisi amang. Setelah dibaringkan binatang itu menghadap kiblat. Kiblat adalah binatang nai hadap kontu kiblat, namang koyok nai menghadap ita namar kurban pesiman doah maho. Baca bismillah Allahu akbar. Boleh bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina adong na mulaina Allah inni wajjahtu pataras sama terus hanifan muslima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mandung baru doana Allahumma haza minka ya Allah ini daripadamu wa ilaika dan kepadamu. Mulai niat kon pahalonai sebahagian pahalonai dong dio di ayah di uma di nenek tu daganak tu suamimu dan bahkan seluruh kaum baru dibaca bismillah Allahu akbar dok takbir mahusongani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar piso pun sambil tetesan pertama sian darah goresan pertama di leher daripada binatang itu. Tetesan pertama belum sampai menyentuh tanah orang yang berkurban itu, Allah telah mengampuni dosamu. Allah telah mengampuni dan diberikanlah kepadamu pahala sebanyak bulu yang ada meleket di badannya. Nantinya di berbangkitan nantinya bahwa di hari berbangkit kurban itu datanglah di hadapanmu di kiblat yang berbentukkan adalah bulunya dari emas, tanduknya dari emas, ya, yang kekangnya daripada intan daripada sorga. Dia ngomong kurban itu intan mutiara
sayalah dulu yang kau korbankan di atas dunia. Sekarang ini naiklah kamu. Dia bawalah sampai ke bawah aras orang yang berkurban itu. Bagi orang yang mampu, saya katakan ini, pulan dapat mampu tahun naro, indah bisa margontian. Pulan amang hidup dontong suamimu, doko dikuranginya. 20.000, 24.000 sadari. Berarti di sia sapoken. Ya, pula 20.000 majoloban tabunganmu sadari. Dan kamu 20.000 sadari. Kali sabulan. 600.000. Ketimbang itu tunggu 600.000 sabulan. Nah, ada timbus maya, adong ibadahmu. Nah, pula 600.000 sabulan kali 10 bulan. 10 bulan pada mana, Bung? 6 juta mar kurban kamu dohot suamimi. Karena kurban paling besar 2.700.000. Adong na 2.500.000, nggak mau adong na 26, adong na sekian. Terserah. Kalau secara ekonomi bagi ayah-ayah dan semuanya. Indah benar yang takiana menghidup. Cuman diurangi dulu untuk masa depan nanti akan dipertanggung. Apa hikmah yang ada di situ? Saya kutip ya banyak, cuman saya kutip hanya ada 9 poin tentang ibadah kurban. Yang pertama adalah somar kurban iba menempatkan cinta kepada Tuhan sebagaimana cinta yang tertinggi. Ngadong be cinta niba adalah menempatkan cinta kepada Tuhan, yaitu kepada Allah, sebagaimana cinta yang tertinggi terhadap diri. Tidak ada satu-satunya. Kalau kau meminta perlindungan kepada aku, kata Allah, akan saya lindungi kamu. Apabila kau meminta kepada aku, akan saya berikan kepadamu. Apabila kau ingin memohon kepada aku, akan saya kabulkan permohonanmu. So ngendi de pelangai. Tapi rezekiku susah ngelungku. Sudah diberikannya kepada kita solusi dalam kehidupan. Adong dabo surah dabo inang 5 sugarina angkon dapo tiba luar kepala. 5 memudahkan pintu rezeki bagi kita adalah terbuka. Memudahkan rasa cintamu mudah. Kapan diamalkan yang 5 surah ini? Setiap harinya sebelum tenggelam matahari. Sebelum tenggelam, pertama surah Wasyamsi. Nah sudena. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi tagwaha idzin ba'atha asqaha faqala lahum rasulullah ناقة الله وسقياها فكذبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Yang kedua wal-laili idza yaghsha. Baru yang ketiga adalah al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. 3 wasyamsi wal-laili al-ikhlas al-falaq an-nas. Insyaallah taala mamomo mai ro rasoki. Apalagi dong habis sudah salat asar usawon ma. Inna konna jurtut ko dia maksum bayang mi indah sambil di kobun, sambil tusaba, sambil lau marajagal, sambil lau maradahan, sambil pula namanyuan dan sebagainya. Itu adalah dianjurkan buat kita semuanya. Kaum bapak, kaum ibu, nau hormati, cinta kepada Allah
Yang kedua, mendekatkan bekal ketakwaan. Ison maitaligi sejarah kurban ini kan siapa Nabi Allah Ibrahim, takwanya Ibrahim bahwa magodang maanak pada nama malu mamarkarejo Roma parenta untuk disembelih. Ibrahim tidak menolak, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dilaksanakan. Iligi anak keikhlasan Nabi Ismail, iligi ibu kesabaran. Tarsungon ko mantong sugari ina ro ning uday ning rang kuda borunta na godangi ita koyok man ya mawanimmu awat kuhor labanu koyak pada ini kan begitu. Ini perintah nih, ketaatan, keikhlasan, kesabaran hamba Allah dengan ketakwaan mereka diganti Allah pada waktu itu. Itulah di Mina. Nawunjung haji adalah di dekat Jumratul Aqabah. Di Jumratul Ula mendapat godaan, dilempar setan itu oleh Nabi Allah Ibrahim. 153 meter lagi dari situ digoda lagi, baru digoda lagi 3 kali sempat. Masih dokon Jumratul Ula, Jumratul Sani atau Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Natulu jumrahi. Boleh sonari sebelah kiri arah ke Makkah ada bangunan diginjang di Mina. Disitulah dulu tempat penyembelihan. Adalah kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, bahwa hikmah daripada berkurban itu atau manfaat daripada kurban itu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang namanya ada maunya, ada keinginan, tentu ada di situ pengorban minimal tolu, korban korban tengah, korban piki, korban mate, jadi mai. Kona dong di naupaton. Korban waktu, ada waktu luang yang dibikin. Tarsungon ko inang najolo mandaput ko luday kan soni di benko. Ulang ko na musim munduk mo. Kani dokon ko nagit kehemar po calang penet pasudo. Tubati majolo. Udah-udahan pesoni don dosa na paling bahat diudahan na jolo. Janji ni tu anak baru itiup ko sa lendang nai mediben ko. Manay paulak muda pe. Na jori janjun ko wet ke tu panghulu. Ternyata buat ko na asing mediben ko janji de mangido mo hop ko si. Dosa tu tidak? Ijanjion na jolo na hodo man ya sude. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segala-galanya, kaulah tambatan misararku, gara-gara kaulah saya berhutang. Le si dokoni ama marbeda. Janji doda, jangan dosa itu. Histori kita yang dulu, sejarah kita. Jadi kurban itu sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, supaya kita dekat tentu butuh pengorban, korban waktu, korban adalah korban pikir, korban adalah tenaga, mate. Karena seluruh amal ibadah ini hampir semuanya membutuhkan materi. Cuman satu, mengucap 2 kalimat syahadat. Salat mate, haji mate, zakat mate, puasa mate, adong disi. Maka kita tetap kita marusa, tapi dalam usaha itu adalah merupakan ibadah. Merupakan ibadah. Yang keempat, yaitu adalah guna dikurbani mengharapkan kesucian daripada harta. Payas badan dengan udu, kan begitu. Hadas kecil dengan udu, hadas besar dengan mandi. Payas ate-ate payas ruh dengan adalah dengan payas harta.
korban, termasuk berkurban. Paya sedekah, termasuk zakat, termasuk on payas harta bendanta. Jadi segitu banyak nikmat nilehen ni Tuhan tuhita, sebahagian dongan dohot madongan alakna asing manikmatina. Makanya kurban itu diberikan kepada pakir. Tola di sonda buanggo kurbanon dibahagi. Kaya wandu iya paduiba te iba namar kurban tola ilehen tusia. Dan kumar sado katong na kaya wandu iya paduiba. Nda wajar kan begitu. Itu hadiah namanya. Roh ontong ramutuson nani dia do roh mengaji gonjok mumar lipan. Tangan mumar dimpalut golang mereng do maholao. Boratna sabariba. Kan begitu. Sebahagian tayanggo kurban komar kurban lehen sebahagian tusi tola. Kita penamar kurban tola. Tola dita inna konna tol sakalimangan maya tolo kalimangan tu keluargamu adalah tu anakmu makan semuanya. Itu namanya kurban. Hari makan disuruh makan tidak boleh pada waktu itu. Kita adalah datolan cokot be ulang ko pamalim-malim konna opatarion. Hari mangan-mangan desi, hari berkumpul dengan keluarga, hari makan dan minum. Itu hari makan di situ. Terserah bagi kita caranya. Memang disuruh bergembi, cuman bedanya bula hari raya Idul Fitri mangan jolo sobaru. Tai anggo Idul Adha sumbayang dojolo sobaru mangan. Ison mamangajakna harana dison sunnahnya mandi manyogot ni hari. Ipake pakaian yang terbaik. Ini kena baru. Pakaian yang terbaik di antara pakaianmu. Jadi dong sahabat najolo, ya Rasulullah, shot ajakna. Adong dosa dari si buing-buing indara yang marjilbab niya. Indara marjil lehen jilbab niya sudut yak yang sumbayang na. Tabu si jilbab na pakaian tu sia sudut sumbayang na. Ison sarana na pula na tarbandel borum indara marjilbab jilbab. Tabu si jilbab na pakaian inang soketa sumbayang na. Mudah-mudahan ia wali horizon sampai akhirnya dia tetap menutup aurat. Nah, hikmah na dia rayawan. Kemudian pakai wangi-wangian. Ya, ulang tong keberatan mencokot jiran tetanggamu juga kok. Jadi jangan melampaui batas, walaupun berwangian jangan melampaui batas. Kemudian berangkatlah salat kepada tempat yang sudah ditetapkan di tempat kita masing-masing. Salat, lakukan salat, dan kemudian dengarkan adalah wasiat daripada ustadznya ataupun tukang khatibnya. Kaum bapak, kaum ibu na hormati. Yang kelima, bahwa kurban itu adalah penebus dosa untuk mendapatkan ampunan. Yang kita mau dokter diginjang. Baru yang keenam, sifat mahmudah. Pula tiba hikmah manfaat kurbani menanamkan kepada orang yang berkurban itu adalah di dalam dirinya sifat mahmudah, yaitu sifat terpuji. Antara lain ketaatan kepada Allah. Ide mandokna ketaatan kepada Allah. Kedua, ketundukan perintah Allah. Ketundukan perintah Allah itu baru menghapuskan dari situ sifat masmumah. Apa itu masmumah? Sifat tercela. Mana sifat tercela? Ya, terlalu cinta terhadap dunia. Netizen sudah poli baru menghilangkan sifat kikir. Ada kikir, kikit, codi, bahil. Baru menghilangkan dari dirinya sifat sombong. Menghilangkan dirinya sifat sombong. Kemudian apa lagi? Sifat
On mana parah nada budi tahu. Wah, sifat dan kapan kau belimbing jatuh, di situ kamu akan saya dendam. Mon naborata non sifat dan awan jamian gorarna mardom dom don. Rona sada iligina sada teung rona sada peus. Mulut pada punju. Baru sifat hasad. Kan ngonon do awal ni kurban nonon. Si Qabil dehot si sakat ni si Qabil adalah tidak diteri, si Habil diteri. Sada. Yang kedua adong masalah ada baru. Kembaran ni si Qabil namanya si Labuda. Labu amana laut namanya laga. Sedangkan kembaran ni bukan terbalik tadi. Kembaran si Qabil namanya Iklima itu. Sedangkan kembaran si Habil Labuda. Si Iklima na sangat laga. Sedangkan si Labuda pada saat ini adalah kurang. Jadi ada merasa kecemburu. Sedangkan perintah Allah tidak boleh yang satu kembaran. Harus disilang. Roma rasa dengki. Satu riwayat memang adalah yang mengurus pertanian itu namanya si Qabil. Sedangkan peternakan itu si Habil. Disuruh untuk mengorbankan dan mengeluarkannya dari harta itu, membersihkannya. Datang perintah kepadanya. Akhirnya satu riwayat bahwa zakatnya si Qabil tidak diterima karena ilinnya najat nai. Tarsongon ko dawa sadokah ko daw pada bucuk. Lendam lagi daw pada sayang di bahasa lain suni tujuh ini pada masuk ni. Ima, sedangkan si Habil diteri ina mokna binatang ternak nia, itulah yang dikorban dengan keikhlasan dan ketulusan, itu yang diteri. Akhirnya datanglah syaitan mengompori. Akhirnya terjadi perkelahian. Nyesal senyesal-nyesalnya. Pada satu riwayat ada kisahnya hampir 100 tahun dia pikul adiknya itu, mau di mana dikuburkan saking sesalnya. Diazab Allah, akhirnya dia mendapat penyakit si Qabil itu sejarahnya. Kaki kiri dan kaki kanan rapid. Susah. Akhirnya adalah keluar, pergilah mereka ke daerah, kalau sekarang ke daerah Yaman, dari Babilonia, dari daerah Irak ke daerah disitulah keturunan yang banyak daripada silsilah Adam yang banyak itu dari Qabil itu di negara Yaman. Itu silsilahnya. Kaum bapak, kaum ibu na hormati, mantap maita. Bo mapas bo, urakanna. On nagit manabusyong bombo dape. Hindi pa na siap. Jadi sotik na inang menghapuskan, terhapuslah sifat mazmum, itu hikmahnya. Dan yang ke-8 bahwa kurban itu syiar adalah Islam si maita, berbagi perasaan antara kaum muslimin, antara yang mampu dengan yang tidak mampu, semuanya masyarakat itu bergembiralah itu. Saking kalimat gembiranya kaum muslimin itu mengumandangkan takbir. Maka sunat kita takbir itu setelah selesai salat fardu atau selesai salat sunnah, sekalipun salat jenazah. Nasi binoto ayah kita menyumbayangkan nama ninggalin jawat sampai tu hari ya habis disumbayangkan indah al-fatihah di situ langsung takbir. Itape habis salam salat kita dari sini kita ucapkan langsung takbir. Trauma tungkinna.
Roma saranai 9 tak habis jolate hikmah dohot manfaat pahala dan kemudahan meniti pada siratal mustaqim. Muladot doho mamudahkan tongkinna itu alak namar kurbanon adalah meniti pada titian siratal untuk masa depannya. Bagaimana saya ada keluarga saya, ada suami saya yang sudah meninggal atau ayah saya, bolehkah saya bikin kurban mereka? Yang pertama, adakah ada wasiat najolo monamanta? Tidak ada. Adakah wasiat dari suamimu? Tidak ada. Bagaimana saya ingin berkurban? Bolehkah atas nama dia? Tidak boleh atas namanya, tapi hadiahkan pahalanya buat mereka. Dia saya ucapkan tadi di awal begitu. Atas nama atas namamu. Ini waktu menyembelih naik sebagai anak yang soleh dan yang soleha, niahkan pahalanya kepada mereka. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu kisah daripada Borunina binta Fatimah dari Salim bin Jad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ila Fatimah, berkata Nabi kita bagi putrinya Fatimah, apa kata Nabi? Kumi, berdirilah kamu, bangunlah kamu, ila adhiyatik, untuk menyaksikan kurbanmu. Fa inna Allah ta'ala yarfa'u anka dunubaka inda awwali daf'atin min damiha, yakni awwala qatratin. Bangunlah untuk menyaksikan kurbanmu, kata Nabi terhadap Fatimah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosamu pada tetesan pertama dari darah kurban tersebut. Kemudian ditanya oleh sahabat, qala Imran bin Husain, akhassata laka ya Rasulullah, adakah khusus bagimu dan keluargamu saja ya Rasulullah, atau segenap kaum muslimin? Nabi menjawab, adalah untuk sekalian. Qala li ammatil muslimin, untuk segenap kaum muslimin. Monon ma suidoah kon ulang iba sajo. Dari segala keluarga ni basudena, keluarga dekat dan yang jauh, kerabat, dan dihadiahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, indah mengurangi dihita pahalonai. Tan mada kaum bapak kaum ibu tentong anggodong do wasiat nia najolo, ya wasiat nia manta anggo intung itu neonde, tidak boleh dibagi harta warisan sebelum terlaksana adalah wasiat naik keluar konjolo wasiat niai. Jadi baik suami maupun adalah orang tuanta. Kaum bapak, kaum ibu nau hormati, itulah fadilah kurban. Maka untuk itu saya mengucapkan, bergembiralah kita menyambut hari raya Idul Adha. Ingat yang kita lakukan besok, saya ulangi kembali lagi, mandilah Anda dengan yang baik, pakailah pakaian yang terbaik, pakai pakai wangi-wangian, ajak keluarga, dan sebelumnya Anda imsak menahan diri, yaitu setelah kita adalah melaksanakan sholat, maka kita baru makan kita itu adalah ibadah. Kemudian setelah itu bawalah hewan kurbanmu yang paling besar atau yang paling gemuk untuk disembelih, dan sebahagian dagingnya itu bagikan kepada fakir miskin dan keluarga yang ada. Bolehkah kepada yang tidak seakidah dengan kita, yang seakidah dulu, karena ini adalah khusus kaum muslim.
kaum muslimin. Kalau sembelih setelah sholat, itulah namanya kurban. Kalau sembelih sebelum sholat, itu namanya bukan kurban, itu namanya sembelihan biasa. Makna sibih dan adha. Kalau sibih, makna sibih artinya bahasa Arab menyembelih, itu menyembelih hewan kurban, yaitu dekat dengan kepalanya. Sedangkan adha, an-nahar, artinya menyembelih hewan kurban di pangkal lehernya. Maka sunatnya binatang yang panjang lehernya sunat disembelih di pangkal lehernya dekat dengan dadanya seperti unta. Tapi binatang ternak yang pendek lehernya sunat disembelih dekat dengan kepalanya supaya cepat dia mati. Itu caranya menyembelih. Hadapkan dia menghadap kiblat dan dia senang, yaitu adalah dengan disembelih dan dimanfaatkan orang dagingnya dan dimakan orang dagingnya. Itulah hari raya kaum muslimin. 2 hari raya diberikan kepada umat Muhammad, dilaksanakan di siang hari. 2 hari raya diberikan kepada malaikat. Kalau malaikat hari rayanya itulah malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Sedangkan umat Muhammad hari rayanya 2 hari yang mulia, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang paling besar adalah Idul Adha. Adha artinya mengorbankan binatang ternak, yaitu mengorbankan binatang ternak. Sampai 4 hari dilarang melaksanakan ibadah puasa. Di situ hari kita makan kamu, minum kamu, bergaul dengan keluarga dan berzikirlah kamu. Opat nirokon dina bintang. Pigan ang kini? Aha. Marmangan-mangan kamu, minum kamu, margaul dohot keluar. Ya, pula hontong inang kopa masak sup na suami mansuk sate, kan begitu. Mangalomang kamu. Pula na mangalomang. Pokoknya bergembira. Ada pe, hidup berkeluarga, ulang lupa tong marzikir, ulang lupa marzikir, membaca sambil mengenai ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sulang naik darah tinggi. Untung nalupa bar bismillah be, kan begitu. Ido manom kita lupa mar bismillah, baca bismillah, insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan sehat kepada badan, kuat kita untuk mengerjakan amal ibadah. Kukira cukup sekianlah. Adong dapat ibalan na pula inda sanggup mar kurban amalan na sang adong dapat na bisa tentuntong amalanon adong materi kan begitu empak soda adong ucapan. Makanya sebenarnya amalan mana berzikir mana yang paling indah, yaitu kalimat takbir, baik secara menyendiri, baik berjamaah, baik di rumah, di kantor, di jalan maupun di musola. Gemakan takbir. Alaklai jadi ada boru jadi. Nggak mau sambil mama pinggan peho. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketimbang idokonko, jangan dulu. Janganlah diganggu. Hari sambung nah. Biarkan saja dia duduk dengan tenang, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Awas sudah, bopin senyum indahon inang-inangon pe idahon ngaben nai ben balik de solokmu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya.
Dapat tuma omando sebening kaca bila ingin. Wah, maluan mamu inangi mandoh meta. Ada penang. Oh, ada kurban sunat, ada kurban wajib termasuk nazar. Nazar kurban sunat imani talaksana non. Tai di waktu menyorahkan nai inangi tu tukang sembelih nai do kata sunat. Usorahkon madio mangkoyo kurban kuna sunat tawonon. Mula kon ko kata sunat jatuh ma kurban mi kurban nawajib. Mula menjadi kurban nawajib inda tolai pangan ko daging nai. Sudah nai sadokah kon tuala untuk. Osamai. Mosa de peho. Alhamdulillah sudah. Jadi bahatison namangido di bulan yang baik Asyhurul Hurum, bulan yang sangat dihormati, ison kita adalah memanjatkan doa. Ingat, afdhalud du'a'u bil Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah di padang Arafah adalah dan tempatna waktuna arina di arina sadarion di tanggal 9 Zulhijjah. Tidak ada yang paling banyak dibebaskan dari api neraka, yaitu pada hari inilah paling banyak umat Muhammad dibebaskan dari api neraka. Maka siapa orang yang meminta ampun, Allah ampuni. Siapa orang yang meminta munajah kepada Allah, Allah kabulkan. Dari para banyak baru arira arayo jawat pabahat menyembah doa zikir dan doa. Ison kini ada orang namangi lulus anakna, so lancar usahona, so lulus testingna, baik masuk sekolah perguruan tinggi atau so lulus untuk pakarejoanna. Dan adalah ada orang juntong namangi usahona lancar, ada orang juntongnya so dapat cepat jodoh ni anakna. Ya, macam-macam. Ison disebutkan satu persatu. Cuman kita munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat kita dan keluarga kita adalah diterima dan diijabah Allah permohonan kita hari ini. Dan ada juga keluarga kita nang parjolosian kita sasudena, baik anggota pengajianta ataupun keluarganta sasudena na mengajian dan kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan segala amal ibadah mereka diampuni, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dimaafkan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang mengaji ini diberikan Allah bagi kita kesehatan, kekuatan, kesabaran, iman yang mantap dan rezeki yang banyak, luas, halal dan berbaik dan berberkah. 5 itapangi 200 kinta. Pertama bahat, kedua luas, baru adalah halal, baik dan berkah. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan barokah amal ibadah kita semuanya. Ala hadhihi niyyah kullin niyati salihah syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا بلاء إلا دفعته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا فقيرا أو مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وأولادا صالحا ورزقا كثيرة واسعا حلالا طيبة المباركة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله